Halo, jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini kita akan membahas soal uji coba ujian nasional yang jadi sumber soal yang kita pakai kali ini adalah dari soal ucun kedua tingkat SMP Kabupaten Sragen. Sumber soal dari tim MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Oke, kita langsung aja ke nomor selanjutnya dari bagian yang sudah kita bahas lebih dulu pada waktu lalu ya. Jadi saya sudah membagi soalnya menjadi 3 bagian. Ya, ini kita ke bagian yang ketiga yaitu nomor 32 sampai nomor 50. Oke, langsung aja kita ke soal yang nomor 32. Kalau dilihat dari soal ini maka ini adalah teks prosedur tentang bagaimana membuat lupis ya. Oke, terus kemudian pertanyaannya adalah teks ini kira-kira akan menarik siapa? Ya, jadi kalau itu intinya tentang masak-memasak, tentu akan menarik orang yang suka memasak. Orang yang suka memasak itu adalah cook atau koki atau chef ya. Cook ini sama dengan kata kerja cook memasak memang ya. Jadi ada dua, satu kalau kata kerja berarti memasak, kalau cook kata benda itu artinya koki. Sedangkan cooker itu adalah pancinya ya. Oke, kemudian nomor 33, apa yang dilakukan after the pan is water in the pan is already hot ya. Pertanyaan after sama before itu sering kita dapati di dalam teks procedure karena menanyakan apa yang dilakukan setelah tindakan ini, apa yang dilakukan sebelum tindakan ini. Nah, yang perlu kita lihat ini adalah kata the water in the pan is already hot. Kata itu sama mirip dengan langkah langkah kelima, keep the water in the pan. Nah, setelah itu langkah lanjutnya, langsung selanjutnya adalah put lupis into the pan. Jadi, tampaknya jawaban yang paling tepat itu adalah ini, put lupis into the pan. Ya. Kemudian, if the water is insufficient, lupis will probably be ini ya. Kata insufficient itu sama dengan ini yang langkah 6 ini. Make sure that the water in the pan is sufficient. Sufficient itu cukup. Jadi pastikan bahwa airnya cukup. Ya, kalau kita memasak logikanya kalau airnya nggak cukup nanti akan jadi apa itu namanya gosong gitu ya, hangus gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang ini ya, hangus ya, karena kurang air. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 35 sampai nomor 37, yaitu berasal dari teks ini. Kalau kita lihat teks ini berbicara tentang satu tempat ya. Oke, jadi one of the north of Lagar Island of Halmahera in the province of North Maluku, there is a beautiful tropical island. It is the island of Morotai. Jadi dia cerita tentang Pulau Morotai. Nah, terus kemudian yang kedua, ini paragraf ini cerita tentang bahwa pulau ini dulunya itu menjadi sarang bagi aktivitas tentara selama Perang Dunia Kedua. Ya. Terus kemudian ini senjata ya, terus menerus mungkin kayak apa itu ya, peluru gitu ya, berasal dari aircraft taking off and landing at the ship along Darubabai. Jadi ada aktivitas pesawat, kemudian ada juga tentara ya, put march across the island, tentaranya, navy ship itu berarti kapal tentaranya. Nah, pokoknya dia banyak cerita tentang dulunya dipakai untuk tentara itu ya, markas tentara. Nah, terus kemudian paragraf 2 itu mulai cerita tentang sekarang, bahwa pulau ini terkenal karena kecantikan alamnya. Ya, dia menjelaskan beberapa yang pertama itu pantainya, kemudian ada beberapa terjun, kemudian pasirnya putih, terus kemudian cerita tentang kecantikan bawah air, tentang ini kecantikan bawah air, ada koralnya, ada banyak sekali ikan yang berwarna-warni, kemudian ada tempat untuk berselancar ya. Nah, di sini juga ada tempat untuk diving spot untuk menyelam. Jadi bercerita tentang kecantikan alam ya. Nah, jadi nomor 35, kenapa penulis itu menuliskan teks ini?
Biasanya kalau teks itu berupa teks, ini kan teks deskriptif menjelaskan, menekankan tentang satu tempat. Biasanya teks deskriptif itu tujuannya adalah mendeskripsikan satu orang atau satu tempat atau satu binatang. Nah, karena dia itu menjelaskan tentang satu tempat, maka tujuannya adalah itu untuk describe place, ya name, or title. Cuman kalau seperti itu tidak ada, kalau itu berkaitan dengan tempat, terutama kalau itu tempat wisata, biasanya orang memilih tujuan kedua yang selain itu adalah intinya supaya orang itu tertarik untuk datang ke Morotai Island. Jadi kita memilih jawaban yang paling tepat itu yang ini ya, to attract people to come to Morotai Island. Ya, oke. Terus kemudian nomor 3, ya nomor 3. Oh iya, saya akan bahas yang beberapa ini ya, pilihannya lainnya. Kalau yang kenapa nggak milih B, karena to guide the reader how to visit itu seperti tujuan track procedure ya. To introduce new island tadi bukan new island. Terus to inform about Morotai Island ini bukan menginformasikan ya, lebih kepada mendeskripsikan secara detail tentang satu tempat. Nah itu biasanya tujuannya kalau nggak to describe ya berkaitan dengan itu tadi ya, to attract people to come to Morotai. Nomor 36 ya. Paragraf 3 menekankan tentang, kalau kita lihat yang paragraf 3 ini yang saya cetak-cetak merah itu ya, dengan jelas bisa kita lihat bahwa dia menekankan tentang kecantikan alam. Jadi lebih ke yang it's natural magnificent. Kenapa tidak memilih yang underwater beauty atau tropical island? Karena underwater beauty itu bagian dari yang kecantikan alam tadi. Kenapa bukan tentang resort development ya? Pengembangan resortnya tidak diceritakan di sana ya. Oke, terus nomor lanjutnya ya, lanjutnya mesmerizing ya. Mesmerizing itu artinya mempesona atau memikat ya. Jadi kalau itu ditanyakan similar, jadi biasanya kalau yang di garis bawah itu ada dua, satu yang reference tapi isinya biasanya pronoun. Kalau yang aneh-aneh begini maksudnya kata-katanya yang kita tidak tahu gitu, biasanya menanyakan similar meaning atau meaningnya sendiri atau antonim ya. Kalau ini similar meaning ya, yang paling tepat menggantikannya yaitu fascinating. Fascinating itu artinya mempesona. Startling sama shocking artinya mengejutkan. Annoying artinya menyebalkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dari nomor 38 sampai 41. Ya, dia kalau dari cerita itu, I have always wanted a dog for a long time, but my parents always said no. This time was different. Ya, itu kata was, it happened last week. Minggu lalu, tampaknya dari cerita ini yang kita bisa tangkap, dia itu cerita text recount. Ya, dia cerita tentang seekor anak anjing yang berkeliaran di sekitar rumahnya. Ya, itu berkeliaran selama 2 hari. Dia ngasih makan, terus kemudian anjing itu tidak pernah meninggalkan sisinya. Kemudian pagi selanjutnya orang tuanya memanggil tempat penampungan hewan dan melaporkan anak anjing yang hilang. Mereka berkata bahwa kalau nggak ada yang mengklaim papi ini sebagai miliknya, maka selama 72 jam itu boleh jadi milikku, gitu ya. Orang tuaku tampaknya tidak khawatir. Mereka sepertinya yakin bahwa nanti pemiliknya akan muncul gitu. Nah, ini kemudian menceritakan paragraf 3 menceritakan suasana hatinya si penulis itu tadi ya. Jadi 2 hari berlalu tanpa ada panggilan telepon. Nah, hari ketiga ada beberapa panggilan telepon. Satu, bukan dari penampungan hewan. Kemudian ada lagi yang telepon, bukan, ada yang jualan jualan sabun gitu ya. Terus kemudian setiap kali telepon itu berbunyi, saya berharap itu bukan dari penampungan hewan ya. Tapi akhirnya terakhir di malam hari telepon berbunyi, wah ternyata memang betul itu dari penampungan hewan. Nah, the owner showed up at my house the next morning ya. Jadi yang berhak atas anjing itu. Kemudian saya jadi semalam nggak bisa tidur. Saya nggak percaya ternyata nggak bisa memiliki anjing ya. The owner asked if my family would be interested in adopting the puppy. Jadi tapi
herannya ternyata si pemilik itu bilang, tapi kalau misalnya keluarga kita tertarik untuk memilikinya, mengadopsinya, boleh gitu ya. Jadi saya tidak mempercayai pendengaran saya, ternyata apa namanya tempat penampungan hewan itu sudah mencoba-coba untuk menemukan siapa pemiliknya ya. Kalau mau ada orang yang mau memilikinya gitu ya. Nah, terus the smile on my parents' faces made me realize that I was the proud owner of Little Miracle. Jadi kemudian akhirnya orang tuanya mau tidak mau juga setuju bahwa dia memiliki anjing. Nah, kemudian kalau ditanyakan teks itu bercerita tentang apa, kalau itu merupakan teks recount, biasanya menekankan tentang pengalamannya seseorang. Nah, kalau di cerita itu nampak sekali bahwa dia menceritakan orang tuanya pertama nggak setuju, dia punya anjing tapi dia pingin, terus kemudian ada peristiwa ini, tapi akhirnya menyetujui bahwa dia punya anjing. Maka kalau kita bisa menyimpulkan teksnya terutama tentang apa, itu tentang bagaimana dia akhirnya punya anjing. Ya, itu juga sangat lebih menonjolkan tentang pengalamannya si penulis, bagaimana isi hatinya, terus kemudian apa namanya perkembangan perasaannya dan sebagainya, itu jelas-jelas menunjukkan tentang pengalaman bagaimana akhirnya dia punya anjing. Terus nomor 39, why did the writer name her puppy Miracle? Tidak tahu, tidak pernah disebutkan di dalam teks tentang namanya, dia menamai dia Miracle kenapa, tetapi nama itu muncul di terakhir. Dan muncul setelah the smile of my parents' faces made me realize, itu seolah-olah orang tuanya tidak keberatan lagi bahwa dia punya anjing begitu. Padahal di depannya dikatakan orang tuanya selalu bilang tidak. Jadi kemungkinan diberikan nama itu karena adalah miracle, itu artinya keajaiban. Adalah keajaiban bahwa orang tuanya itu akhirnya membiarkan dia punya anjing begitu. Oke. Terus kemudian nomor 40, papi itu anak anjing. Jadi artinya kata ini kalau di garis bawah langsung ke artinya, itu berarti bahwa dia anjing yang kecil. Ya, jadi dog jawabannya. Nomor 41, the writer's family had to wait, harus menunggu titik-titik 3D selama 3 hari sampai rumah penampungan itu menelepon mereka. Jadi paling cocok dengan ini adalah for, ya, selama 3 hari. For biasanya diikuti dengan apa namanya itu, lamanya waktu, ya. For itu diikuti dengan waktu, dengan lamanya waktu dia melakukan sesuatu gitu ya. Oke. Terus kemudian nomor 42 sampai 45. Itu judulnya A Monkey and Two Cats. Jadi seekor monyet sama 2 ekor kucing. Ya, kalau dilihat dari model teksnya, kemudian ada beberapa tanda kutip, berarti itu percakapan. Nah, yang bercakap-cakap siapa? Bercakap-cakap ya monyet sama 2 kucingnya itu. Berarti itu adalah cerita imajinatif, ya, naratif ya. Nah, kalau cerita naratif, maka kita lihat aja ya. Jadi dia tanya karakteristiknya monyet gimana, sama yang kedua lagi bagaimana monyet menghentikan pertengkarannya. Terus yang keempat, moral value of the text. Jadi apa kira-kira moral value-nya. Oke, langsung aja kita mengupas teksnya ya. Kalau dilihat ya, pertama teksnya itu mulai dari 2 ekor kucing ya. Yang pertama mulai ceritanya ada kucing yang melihat, salah satu melihat apa namanya, kue yang besar, salah satu tapi tidak bisa menangkapnya, satunya lagi dia melompat dan menangkapnya. Nah, mulai dari situ kemudian terjadi pertengkaran. Yang satu bilang, loh aku yang lihat pertama, yang satunya bilang, loh tapi aku yang nangkep gitu ya. Terus kemudian bertengkar, kemudian pada waktu bertengkar itu si monyet muncul ya. Terus kemudian dia berpikir, bodoh sekali tuh dua kucing ini ya. Kemudian dia berpikir, wah ini dimanfaatkan aja ya. Let me make use of this chance ya, kesempatan ini mau saya pakai, saya pergunakan, dimanfaatin gitu. Nah kemudian dia mendatangi kucing itu kemudian mengatakan jangan bertengkar ya, biarkan saya yang membagi. Nah kemudian si kucing percaya menyerahkan kuenya itu kepada si monyet. Nah monyet kemudian membaginya menjadi 2. Tampaknya dia sengaja ya. Jadi kemudian dia menggeleng-gelengkan kepala, saya kata,
oh ini lebih besar gitu ya, nanti nggak adil gitu ya. Terus kemudian dia mengatakan kok satunya lebih kecil. Nah, kemudian untuk membuatnya sama dia menggigit yang lebih besar itu. Ternyata digigitnya sengaja agak lebih banyak, jadi akhirnya nggak sama lagi. Wah, yang ini ternyata malah jadi lebih kecil gitu. Ya seperti itu terus sampai akhirnya kuenya habis. Nah, akhirnya dua kucing ini akhirnya kecewa. Nah, itu ceritanya. Nah, terus kemudian yang ditanyakan karakter apa yang paling tepat menggambarkan tentang si maunya. Tadi kalau dia mengatakan let me make use of this chance, berarti dari awal dia memang sudah punya niatan buruk, ya maksudnya punya niatan licik gitu. Jadi paling tepat adalah cunning. Cunning itu artinya licik, bisa digantikan dengan sly, crafty, atau tricky. Yang selama ini saya lihat biasanya yang sering muncul itu cunning, sly, atau tricky, itu sering crafty itu juga pernah ya. Kalau Gege sama Willy mungkin jarang ya, tapi mungkin bisa dihafalkan juga. Nomor 23, bagaimana monyet menghentikan pertengkaran. Yang saya lihat ini masih bertengkar, setelah itu monyet bilang don't fight, ya itu kemudian berhenti ya, dan dia menyerahkan rotinya. Jadi yang bagaimana menyelesaikannya adalah dengan mendamaikan dua kucing itu. Ya, oke, terus dua kucing itu mulai bercekcok. Ya, bikin tuh bercekcok, titik-titik each of them wanted the cake. Jadi karena semuanya masing-masing mereka menginginkan rotinya. Jadi karena isinya. Ya, due itu karena due to dan because of itu sama artinya karena, cuman biasanya diikuti frase. Ya, kalau ini enggak, ini kalimat ya. Each of them wanted itu predikat, berarti ini kalimat. Jadi lebih cocok ke because. Oke. Moral value-nya tampak jelas bahwa moral value-nya itu sebenarnya adalah ya kalau kamu ribut saja meributkan sesuatu, orang lain akan memanfaatkan itu. Jadi dikatakan when you quarrel someone else gains, itu artinya beri pesan kalau kamu meributkan sesuatu ya rezekinya akan diambil orang, akan disambar orang gitu. Oke, terus kemudian ini nomor 46 sampai 48 itu ada paragraf rumpang disuruh mengisi ya. Dia ada satu teks sederhana. My dog name is Charlie. He is 4 years old, male husky. Jadi cerita tentang anjingnya. Biasanya anjing atau binatang itu kata gantinya it. Cuma ini kenapa kok he, kenapa kok he, kenapa kok his. Nah itu karena kalau binatang piaraan itu sudah dianggap sebagai pribadi yang sudah dekat ya. Jadi kalau dia dekat dia boleh digantikan dengan he atau si. Kalau jantan ya he, kalau betinnya maka bisa diganti dengan si ya. Oke, dari awal dia sudah menyebutkan pakai he, jadi dia jantan. Nah kemudian cerita dia umurnya sekian, kemudian anjing yang besar, beratnya 27, tingginya 60, terus kemudian dia menyebutkan yang pakai garis miring ini heterokromia ya. Ini istilah baru, mungkin bukan istilah bahasa Inggris. Kemudian ada kata which titik-titik his eyes are different in color. Maksudnya heterokromia itu adalah maksudnya artinya adalah punya mata yang beda warna gitu ya. Jadi satu individu punya beda warna matanya. Jadi nomor 46 lebih cocok diisi dengan means ya, yang berarti punya dua mata yang berbeda. Terus kemudian dijelaskan warna mata kanannya itu coklat tua, sedangkan warna mata kirinya itu adalah biru langit. Jadi isinya 47 itu lebih ke sedangkan ya, sedangkan itu bahasa Inggrisnya adalah while ya. And itu dan, after itu setelah, when itu ketika. Jadi while itu sementara. Jadi while itu bisa dipakai untuk menggabungkan dua hal yang berbeda ya. Satu ini sementara yang lainnya ini gitu ya. Oke. Terus nomor 48, this make titik-titik look fearful and fierce. Jadi satunya kelihatan takut, satunya kelihatan galak. Meskipun Charlie itu sebetulnya ramah gitu ya. Jadi membuatnya karena tadi sudah depan he, maka kalau itu objek ya him. Nah, lebih tepat kalau itu him. Oke. Terus 49 itu kata jumbled word diminta untuk menyusun menjadi kalimat. Ya, kita bisa memakai ini ya, kombinasi hurufnya itu
Yang paling tepat kelihatannya ada 441. Yang paling tepat itu due to, terserah due to apa ya, due to belakangnya due to 1 the celebration of, oh berarti 41 tepat ya, 41 tepat, 45 enggak betul. Due to Kartini Days. Nah, celebration-nya nanti dikasih mana gitu ya. Jadi lebih ke tepat 41. Due to the celebration of Kartini Days ya. Terus oh ada kata celebration-nya ternyata ya. Due to the celebration of Kartini Days, the students are expected to wear ya, the celebration of Kartini Days. The students are expected to do what to do. The student 27 are expected 6 betul, 3 to wear betul, 9 itu tradisional betul, attire ya betul ya. Cuma ini kurang the celebration of itu ya, due to the celebration of Kartini Day, student are expected to wear traditional attire. Ya, itu yang paling tepat. Oke, yang terakhir adalah nomor 50 itu ada jumble sentence diminta untuk menyusunnya jadi paragraf. Ya, kita bisa pakai ini ya, variasi susunan ini numbernya itu nomor 26 semua 261, 263 sama 264. Kalau kita lihat sungguh-sungguh 261 yesterday was a bright Sunday, terus kemudian I went to the zoo, oh ternyata itu I went to the zoo 6, terus benar, terus 1. Kalau 1 tambahnya nggak tepat ya, I spend time at the zoo longer gitu ya. Kok kayaknya sudah lama di situ gitu ya, baru-baru datang masuk gitu. Nah ini lebih tepat ke yang 4 ya. I got there lah benar ya, saya sampai di sana. Ketika saya sampai di sana, the first animal I saw was elephant. Jadi binatang pertama yang saya lihat itu adalah gajah. Kemudian the funniest part was when I had to get a picture with the animal. Yaitu terus kemudian dilanjutkan nomor 3 the animal I took picture ya, nyambung ya. Terus kemudian nomor 5 the orangutan kept hanging me on so that the zookeeper had to do extra effort. Jadi orang tuanya tidak mau lepas. Terus kemudian saya berharap saya menghabiskan waktu lebih lama di sana. Meskipun saya capek, tapi saya gembira. Jadi ini tampaknya adalah paragraf recount ya, dan mengatakan sikap hatinya di sana ya, meskipun capek tapi senang. Jadi lebih cocok ke yang D ya, yang D ini ya lebih cocok. Oke, mungkin sampai di situ aja. Beberapa yang saya berikan tadi adalah kalau berkaitan dengan menyusun paragraf atau menyusun kata, kita bisa pakai variasinya, mencocokkannya. Kemudian apa tadi ya? Berapa kosakata yang mungkin bisa dipelajari atau dihafalkan gitu ya. Oke. Oh ya, kalau berkaitan dengan recount, utamakan untuk menekankan pengalaman pribadi atau menekankan isi cerita tadi yang berkaitan dengan pengalaman seseorang, biasanya begitu. Jadi kalau ditanyakan what is the text mainly about, itu kalau recount itu lebih kepada tadi isinya cerita itu lebih menekankan atau kesannya lebih banyak kemana gitu. Oke, mungkin seperti itu saja. Saya berharap ini sangat bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk kalau besok mengerjakannya, jangan malas untuk membaca ya, kemudian ulanglah beberapa kali. Kalau misalkan ada beberapa ungkapan yang hampir mirip ya, pilihan yang hampir sama, pilih lagi, pasti akan ada sesuatu yang lebih ya, maksudnya lebih cocok untuk dipilih daripada yang lainnya. Okay, thank you very much for your attention. See you in the next video.